untuk value-value yang rahasia ya. Jadi misalnya di sini saya tambahkan satu ini lagi aja, satu konfigurasi. Misalnya di sini kita mau mkdir, misalnya aplikasi registrasi misalnya ya. Kemudian kita bikin file untuk koneksi database. Jadi registrasi /application properties misalnya. Nah, di sini saya edit dulu ya. Sini. Biasanya kan kita di sini Spring data source URL sama dengan JDBC PostgreSQL localhost registrasi DB. Nah, di sini username, password, nah ini kita coba pasang yang plain text-nya dulu ya. Kita pasang plain text-nya dulu. Kemudian di sini kita push. Nah, kemudian di sini kita coba mengaksesnya di config server ya. Tadi nama aplikasinya registrasi. Kemudian profilnya default aja. Nah, ini kan keluar ya konfigurasinya. Ini kan plain text nih ya. Kita mau encrypt supaya passwordnya nggak kelihatan plain text seperti ini ya. Ini kan kalau kita lihat di reponya ya, ini di reponya dia kelihatan plain text. Jadi semua orang yang punya akses ke repo dia bisa lihat value-nya apa gitu ya. Kalau yang keluar dari JSON ini pasti harus yang sudah di decrypt karena nanti ini akan dipakai sama aplikasi. Nah, jadi kita maunya yang di encrypt ini. Nah, caranya kata dia adalah pertama kita harus aktifkan dulu enkripsinya ya. Jadi misalnya di sini kita caranya adalah ini key management ya. Nah, di sini dia bilang pakai konfigurasi. Jadi konfigurasinya ini bisa lewat file properties. Jadi ini bisa kita pasang di sini ya. Sama dengan misalnya training 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita taruh di sini kan ya sama aja bohong, dia bakal kebaca orang ya. Jadi biasanya yang secure itu adalah kita set sebagai environment variable nih di sini. Nah, di sini ya. Jadi kita set sebagai environment variable. Misalnya ini kita samain aja ya, nanti biar ada catatannya. Nah, di sini nah, jadi kalau di Linux ini export kalau di Windows set. Nah, gini ya. Nanti dicoba. Nah, kemudian setelah kita set environment variable, kita start lagi si ininya, config servernya. Kemudian nanti setelah itu kita encrypt ya. Kita encrypt ininya. Kita encrypt value-nya tadi ya. Nah, caranya kita menggunakan URL encrypt. Ini sudah disediakan sama dia ya. Nah, jadi di sini kita
pakai curl bisa, pakai Postman boleh ya. Oke, nah ini udah jalan ya. Nah ini kita encrypt, kemudian min-d datanya adalah tadi yang mau kita encrypt mana. Nih misalnya ini ya passwordnya. Oke, nah ini hasilnya. Ini kita copy, kemudian kita pasang di sini ya. Nah tapi di depannya dikasih keyword cipher gini ya. Nah, supaya dia tahu bahwa ini harus di-decrypt dulu ya. Nah, biasa kalau mau ini JDBC URL mau di-encrypt juga boleh. Oke. Nah, sekarang kita coba tes. Kita commit dulu ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat di sini ya, ini kalau kita refresh, ini yang tersimpan di repository ini sudah di encrypt ya. Tapi kalau kita browse di ini, kita browse di sini, nah dia tetap plain text ya. Nih, tetap plain text. Ininya juga tetap plain text ya. Oke. Nah, jadi seperti itu caranya kita set environment variable, kemudian kita encrypt ya. Ini cara encryptnya. Kita pakai curl aja bisa atau pakai Postman. Nah, gini ya. Oke, silakan dicoba.